dipersilakan waktunya berapapun pertanyaannya. Mungkin Mas Roy bisa menjawab atau mungkin Mas Roy mau minum dulu karena tadi sudah lama memberikan materi, mungkin agak sedikit haus. Silakan monggo Mas Roy. Boleh, boleh, boleh. Silakan sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman. Saya izin minum dulu. Silakan. Silakan teman-teman. Mungkin juga buat panitia bisa dibantu juga saya untuk memantau siapa saja yang ingin bertanya di sini. Ya, ada. Silakan buat teman-teman. Nah, ini ada dari Mbak Fadia Almira. Silakan untuk Mbak Fadia Almira, dipersilakan. Ini juga ada dari Pak Didi Haryanto. Mungkin nanti kita antri dulu. Silakan Mbak Fadia Almira. Ya, halo. Silakan Mbak Fadia Almira, dinyalakan dulu mic-nya, di-unmute. Ya, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fadia Almira, saya dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ingin bertanya kepada Mas Roy terkait dengan materi hari ini. Yang pertama itu, bagaimana seharusnya menghitung alokasi dari hasil penjualan selama 1 bulan untuk pengembangan bisnis dan biaya promosi agar tidak terjadi pemborosan biaya di biaya promosi dan pengembangan bisnis tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Fadia Almira. Jadi Mbak Fadia Almira ini menanyakan masalah alokasi biaya, Mas Roy. Gimana nanti caranya untuk ada saving money lah istilahnya buat nanti bisa mengatasi hal-hal kedepannya yang mungkin akan ada suatu hal yang tidak terduga lah seperti itu. Monggo Mas Roy dijawab. Oke, terima kasih buat pertanyaannya dari Mbak Fadia Almira. Jadi yang ditanyakan adalah tentang budget promosi atau budget pengembangan itu kira-kira idealnya sekian berapa sih? Nah, yang pertama kalau saya itu kita harus lihat ya dari bisnis kita masing-masing. Apakah bisnis yang kita jalani itu marginnya bagus atau tidak? Nah, kalau teman-teman jualan misalnya jasa, itu mungkin marginnya besar, teman-teman ya. Jualan jasa. Saya ada bisnis konsultan juga, ya kan? surabayabranding.com. Itu jasa, teman-teman. Marginnya besar, teman-teman. Karena marginnya besar, jadi untuk promosi juga besar. Walaupun saya nggak promosi sama sekali. Kenapa? Karena udah dari mulut ke mulut aja udah tahu, teman-teman. Ya udah cukup bagi saya. Tapi kalau teman-teman marginnya kecil, ya itulah alasan kenapa ada yang namanya kalau di digital marketing itu ada yang namanya sesi riset produk, ya, produk research. Ya. Jadi tidak semua produk itu sebenarnya bagus untuk dijual. Bukan laris atau nggak laris ya. Jadi saya ulangi ya, tidak semua produk itu bagus untuk dijual. Bukan karena laris atau tidak laris. Terkadang produk laris pun tidak bagus juga untuk dijual. Produk yang bagus dijual adalah produk yang laris plus marginnya bagus. Saya ulangi, jadi ada 2 syarat untuk produk laris. Yang pertama adalah produk laris adalah produk yang bagus adalah produk yang laris, itu yang pertama. Yang kedua, marginnya bagus. Laris saja marginnya tidak bagus, kita perang harga, kita nggak bisa promosi. Jadi gitu-gitu aja bisnisnya. Produk yang marginnya bagus, tetapi tidak laris, ya sama aja. Kita jualan cuma beberapa unit aja, ya. Jadi sama tidak bisa besar. Paling bagus memang produknya adalah laris dan marginnya bagus. Kenapa marginnya harus besar? Supaya bisa untuk mengcover biaya-biaya itu, teman-teman. Biaya operasional, biaya ads, ya. Alangkah susahnya ketika kita produknya marginnya kecil, tapi kita mau berkompetisi dengan kompetitor itu berkompetisinya lewat ads, apalagi marketplace ya. Jadi marketplace kayak Tokopedia, Shopee, itu kalau produk saya itu selalu number one, teman-teman ya. Jadi saya memastikan, bahkan saya ada tim 1 minggu sekali kita cek ya, di marketplace kata kunci ini itu nomor 1 atau enggak, nomor 1 atau enggak, nomor 1 atau enggak. Klien-klien saya pun juga kita ada tim juga untuk ngecekin setiap minggu itu kata kunci itu ya di marketplace itu nomor 1 enggak. Nah, kalau kita marginnya kecil ya kita kalah, teman-teman ya. Kita kalah sama kompetitor-kompetitor yang lain. Berapa persen sih bagusnya?
Tergantung marginnya ya. Kalau marginnya sekian persen ya, misalnya marginnya 30% ya, teman-teman bisa alokasiin ya. Alokasiin 10%-nya ya, dari 30% berarti sepertiganya itu untuk promosi lagi, kembali ke promosi ya. 20%-nya teman-teman bisa ambil saving untuk teman-teman pribadi. Itu kalau kita ngomongin yang namanya promosi ya, budgeting ya. Tapi itu juga tidak kaku, teman-teman. Kalau misalnya, kenapa tidak kaku? Saya bilang, termasuk saya, tim saya, dan klien-klien saya juga. Kalau misalnya kita bisnis, teman-teman ya, kita lakuin yang namanya ads. Nah, kalau misalnya budget 1 juta sebulan, itu udah cukup, nggak perlu dijadikan 5 juta per bulan, atau 3 juta per bulan, teman-teman. Kalau memang kompetisinya 1 juta aja, wah, udah cukup, ya sudah. Ngapain kita genjorin sampai 3 juta? Jadi persentase itu pun juga tidak kaku, teman-teman. Jangan sampai sepertiga, ya kan, berarti tiap bulan, kalau sepertiga dari misalnya profitnya teman-teman dalam 1 bulan 5 juta misalnya, berarti kan sepertiganya itu kan sekitar 1,7 juta, ya kan, 1,7 juta teman-teman genjot. Oke, nilainya bagus. Teman-teman kurangi jadi 1,5, ternyata tetap bagus. Kurangi 1,3 tetap bagus. Nah, itu kan marginnya teman-teman tambah besar, profitnya tambah besar. Daripada dikasih Mbah Google, ya kan mending diputerin untuk bisnis teman-teman, untuk pengembangan bisnis. Nah, itu untuk promosi. Sekarang yang kedua, pertanyaan untuk pengembangan bisnis. Nah, jadi ini saya jawab pertanyaan itu detail, supaya teman-teman prakteknya juga enak.